Bagi warga Ambarawa dan sekitarnya, pasti tidak asing dengan sebuah monumen yang bernama Monumen Palagan Ambarawa. Berada di tengah kota Ambarawa, monumen ini didirikan sebagai pengingat atas sebuah kejadian perang besar yang terjadi di kota kecil ini. Kejadian ini terjadi pada tahun 1945, semenjak tanggal 22 November hingga tanggal 15 Desember tahun 1945, dikarenakan kedatangan pasukan sekutu yang dipimpin oleh Jenderal Battle, jenderal yang memerintahkan Divisi 23 Artileri India mendarat di Semarang. Kedatangan pasukan sekutu ini bertujuan untuk membebaskan para tahanan sekutu di penjara Benteng Willem yang terletak di Ambarawa, sekitar 1 jam dari ibu kota Jawa Tengah, yaitu Semarang. Awalnya, kedatangan tentara sekutu ini disambut baik oleh Wongsonegoro, yaitu Gubernur Jawa Tengah pada waktu itu. Sebagai negara yang baru saja merdeka, tentu saja Indonesia sedang mencoba berprasangka baik terhadap Inggris. Ternyata setelah pendaratan, tak disangka tentara sekutu mencoba untuk mempersenjatai tawanan perang Belanda di Ambarawa. Mereka mencoba merebut wilayah tersebut dari pihak Republik Indonesia. Sempat terjadi bentrok antara pihak TKR, yaitu Tentara Keamanan Rakyat, dengan tentara sekutu yang dibonceng Nica, sebuah pasukan militer milik Kerajaan Belanda. Alhasil, Presiden Soekarno bersama dengan Jenderal Battle mengundingkan gencatan senjata oleh kedua pihak. Namun hal tersebut malah diingkari oleh tentara sekutu yang mendatangkan tambahan pasukan dari Magelang untuk menghadapi pihak Republik. Akibat kondisi yang makin memanas, pihak TKR pun memanggil bala bantuan dari Yogyakarta. Bantuan pun datang pada tanggal 21 November tahun 1945. Keesokan harinya, perang pecah dan kedua pihak saling mengambil alih desa-desa dan wilayah administratif di kota Ambarawa. Para pejuang yang dipimpin oleh Letkol Istiman, terdiri dari TKR dan pemuda setempat, membentuk garisan pertahanan di sekitar rel kereta api yang membelah kota Ambarawa. Merasa terdesak, pihak sekutu melancarkan serangan dari udara dan membombardir kota Ambarawa dari atas dengan pesawat-pesawat tempur yang lebih canggih dari persenjataan pihak Republik. Para pejuang tetap mencoba mempertahankan kota Ambarawa, sembari sesekali mundur ke daerah Bedono, yang secara administratif masuk ke Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang. Bantuan untuk pihak Republik terus berdatangan. Dari front selatan, beberapa divisi masuk dan membantu pejuang yang berada di Ambarawa. Salah satunya Batalion 10 Divisi 10 pimpinan Mayor Soeharto. Sedangkan dari Purwokerto, Divisi 5 yang dipimpin oleh Imam S berhasil memukul mundur pihak sekutu yang menduduki Desa Pingit dan di daerah lain di Magelang. Pada tanggal 26 November tahun 1945, Letnan Kolonel Istiman harus gugur di sebuah pertempuran akibat serangan pesawat tempur musuh yang membombardir dengan senjata mitraliur. Gugurnya Letkol Istiman mengakibatkan pergantian kepemimpinan peperangan Front Ambarawa ini jatuh kepada Kolonel Sudirman, yang kelak akan kita kenal dengan sebutan Jenderal Sudirman. Kolonel Sudirman menggunakan strategi taktik supit urang, yakni sebuah taktik pengepungan dua sisi yang dilakukan secara cepat, serentak, senyap, dan terkonsep dengan baik. Taktik tersebut berhasil mengubah alur peperangan menjadi lebih menguntungkan bagi pihak Republik. Sekutu terkepung dengan setiap serangan yang dilakukan dari berbagai sisi dan berhasil membuat mereka dipukul mundur hingga mencapai Semarang. Kemudian pada tanggal 15 Desember tahun 1945, perang berakhir dengan kemenangan diperoleh pihak Republik Indonesia, tetapi meninggalkan Ambarawa menjadi kota lautan api, karena dengan mundurnya sekutu sembari membakar habis perkampungan di Ambarawa sebelum mereka mundur ke Semarang. Estimasi korban yang gugur di pihak Republik jauh lebih banyak, yakni diperkirakan 2.000 pejuang dan rakyat Ambarawa yang gugur dalam pertempuran tersebut. Sedangkan di pihak sekutu, korban jauh lebih sedikit dengan perkiraan kurang lebih 100 orang tewas. Tetapi sekutu mengalami kerugian moral yang disebabkan kekalahan mereka dengan tentara yang secara statistik persenjataan di bawah mereka.
Untuk mengenang hal tersebut, pada tanggal 15 Desember tahun 1974, tanggal di mana pasukan TKR dibantu masyarakat Ambarawa mengusir sekutu yang dibonceng Nica keluar dari Ambarawa, Presiden Soeharto meresmikan Museum Palagan Ambarawa yang didedikasikan untuk peristiwa bersejarah tersebut.